Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Mudirul Mahadi Darul Arqam Muhammadiyah Daerah Garut, sekaligus guru kita semuanya, Bapak Al-Ustadz Ai Mukhtar. Semoga selalu ada dalam kesehatan dan afiah. Semoga selalu banyak manfaat yang diberikan untuk umat, terutama untuk mahat kita tercinta Darul Arqam Muhammadiyah Daerah Garut. Juga yang terhormat Wakil LP2M Bapak Yat Mulyana, semoga selalu dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Juga yang terhormat Asatidah Darul Arqam Muhammadiyah Daerah Garut, semoga segala ilmu yang telah disampaikan kepada para santri memberikan manfaat juga amal jariah bagi semuanya. Dan tentu kita sebagai santrinya tidak akan melupakan seorang guru, karena bagaimana kita bisa melupakan seorang guru sedangkan ilmu yang disampaikan kepada kita melekat dalam diri kita dan hidup dengan ilmu itu. Maka bukti kita insya Allah bahwasanya tidak melupakan guru-guru, kita akan selalu mendoakan guru-guru kita di dalam setiap doa-doa kita. Juga yang terhormat, yang kami hormati Ketua PCIM Sudan, Ustadz Ridwan Syarifuddin, semoga selalu amanah dalam menjalani tugas-tugasnya. Juga yang dihormati wali-wali santri Darul Arqam, juga yang kami banggakan santriwan, santriwati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa qulubana bil iman walladzi ja'ala ummata nabiyina Muhammad ummatan wasata walladzi ja'ala al-mu'minin ruhama'u bainahum. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-mustafa alladzi bittiba'i sunnatihi yakunu hujjatan li mahabbatina lillahi ta'ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ummati ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang kita rasakan ataupun yang belum kita ketahui tapi tetap kita rasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat itu, tentu nikmat itu tidak akan pernah bisa terhitung karena saking banyaknya nikmat itu. Di antara nikmat itu nikmat iman, nikmat waktu luang, nikmat sehat. Maka dengan segala kenikmatan itu, taufiknya serta rahmatnya, kita dapat berkumpul atau mengikuti acara ini dengan keadaan yang baik. Mungkin kita lihat secara zahirnya kita tidak bisa dikumpulkan dalam satu tempat, tapi pada hakikatnya kita sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan yang kuat, yaitu ikatan keimanan. Mungkin tempat kita berbeda, tapi tempat dalam keimanan kita satu, insyaallah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami sebelum memasuki materi inti, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Jadi, alumni Darul Arqam Muhammadiyah Daerah Garut yang sekarang menempuh pendidikan di Sudan ini berjumlah 8 orang. 5 diantaranya santriwan dan 3 diantaranya santriwati. Ada yang melanjutkan kuliah di International University of Africa, ada yang di Holy Quran, ada yang di Khurtum Dauli. Jadi tidak semua dalam satu kampus, berbeda-beda. Saya sendiri bernama Dian Fauzi Ramdhani, angkatan 34 putra. Kuliah di International University of Africa, jurusan syariah. Ada yang lain juga
Iqbal, Nurul Yakin, ada Alwi Fatin Mubarak, ada Giri Abdul Ghani Kartiwa, ada Novel Syahidin, dan dari akhwatnya atau dari banatnya ada Teh Jaro, Teh Nurlaili, ada Aminah juga. Mungkin sekian perkenalan yang dapat kita sampaikan. Masuk kepada materi. Insya Allah ada beberapa poin yang akan kami sampaikan di kesempatan kali ini. Di antara poin-poin itu ada kesudanan, ada keistimewaan Sudan, juga bagaimana pendidikannya, kehidupan sosialnya, keorganisasian di sini, dan bagaimana mahasiswa dapat mendapatkan jalur pemberangkatan ke Sudan. Di antara poin-poin ini, insya Allah saya hanya akan menyampaikan 3 poin saja, yaitu kesudanan, dan kenapa harus Sudan, dan ketiga itu kehidupan sosial di Sudan. Adapun poin-poin yang lain, insya Allah nanti disampaikan oleh senior kita, Teh Jaro, yang mana beliau di sini menempuh S1 tahun ke-4. Masuk kepada poin pertama, izinkan kami para hadirin masuk kepada poin pertama, yaitu kesudanan. Jadi Sudan ini, melihat dari namanya, kenapa dinamai Sudan? Karena ketika kita melihat orang-orang Sudan memiliki kulit yang coklat, yang hitam, ada yang hitam pekat juga. Ini warna kulit ini menjadikan nama untuk sebuah negara. Jadi Sudan. Karena Sudan ini dalam bahasa Arab seakar dengan kata aswad atau sauda, yang artinya dalam bahasa Arab hitam. Maka dijadikanlah nama kalimat Sudan ini menjadi nama untuk negara yang berada di benua Afrika ini. Dan Sudan ini, kalau kita lihat dari segi suku, Sudan ini didatangi dari berbagai suku. Salah satunya adalah suku Arab. Jadi kalau kita lihat, para hadirin, kalau kita ke sini, ke Sudan, kita lihat ada wajah-wajah orang Sudan yang ke-Arab-Araban. Mereka seakan-akan orang Arab cuman memiliki kulit yang coklat atau hitam. Ada juga dari suku-suku lain, berbeda dengan wajah Arab, menandakan bahwa mereka itu bukan dari suku Arab. Nah, itu kalau kita lihat dari segi suku mana saja yang masuk pada Sudan. Adapun kalau kita lihat cuaca bagaimana di Sudan, Sudan ini memiliki dua musim, ada musim panas, ada musim dingin. Kalau musim dinginnya itu lumayan dingin gitu. Cuman ketika siangnya akan terasa panas juga. Jadi seakan-akan musim dingin itu musim panas juga. Nah, masuk kepada poin selanjutnya, itu bagaimana letak atau di mana letak geografis Sudan ini. Sudan ini terletak di benua Afrika. Dan Sudan ini terletak di benua Afrika, yang dimana letak Sudan ini menjadi letak yang strategis. Karena di mana perdagangan, mobilisasi di sana sangat berjalan dengan lancar. Sehingga menjadikan Sudan ini tempat strategis. Adapun kalau kita lihat tetangga-tetangga dari Sudan ini banyak berdekatan dengan negara-negara Arab. Sebelah kanan ada kita lihat Saudi Arabia, di atas Sudan ada Mesir, di sebelahnya lagi ada Libya, sebelah kiri ada Chad, di bawahnya ada Sudan Selatan, di mana Sudan Selatan ini asalnya itu bergabung dengan Sudan, satu Sudan. Tetapi ketika setelah ada problem di dalam negeri, menjadikan Sudan ini terpisah menjadi Sudan dan Sudan Selatan. Ada Yaman juga sebelah kanannya. Maka banyak kita temui masyaikh orang Yaman
yang dimana beliau hijrah dari Yaman karena ada peperangan di Yaman, hijrah ke Sudan. Maka banyak mahasiswa Indonesia di sini yang beristifadah atau mengambil manfaat belajar kepada masyayikh Yaman. Masya Allah, kita temui masyayikh Yaman itu dalam keilmuan sangat kompeten, mumpuni. Maka Masya Allah, Alhamdulillah, ini sebuah kenikmatan bagi mahasiswa Indonesia yang berada di Sudan bisa belajar ke orang-orang Yaman. Tidak perlu kita pergi ke Yaman, tapi orang Yaman, masyayikh Yaman, melanjutkan studinya itu di Sudan. Maka kita beristifadah, mengambil manfaat kepada beliau-beliau. Begitu juga kalau kita lihat di atas Sudan itu Mesir, maka di atas Mesir itu ada Turki, ada Irak, ada yang lainnya. Maka ada juga orang Mesir, orang Libya, masyayikh Mesir, masyayikh Libya yang datang ke Sudan. Kita juga beristifadah bukan hanya kepada orang Sudan, orang Mesir juga, kepada orang Libya juga. Maka seakan-akan kita di Sudan ini belajar di seluruh dunia. Kita di Sudan tidak hanya mencukupkan kepada masyayikh Sudan. Tadi ada masyayikh lain yang masih banyak manfaat yang dapat kita dapati. Dan ketika liburan, alhamdulillahnya mahasiswa itu bisa berlibur ke Mesir. Bukan hanya liburan, tapi bisa ikut kajian, halaqah di Mesir, membeli kitab, dan sebagainya. Begitu juga ada yang umroh kepada Saudi Arabia di waktu-waktu libur. Dan biayanya itu sangat murah. Jauh kalau kita bandingkan dengan biaya Indonesia ke Arab Saudi. Maka sangat murah, mudah bagi mahasiswa untuk pergi umroh atau haji ke Arab Saudi. Bukan hanya jalur udara yang bisa kita tempuh ke Arab Saudi. Dengan jalur darat pun kita bisa. Dengan bis, melalui bis, kemudian nyebrang, insya Allah dalam waktu beberapa hari sampai kepada Arab Saudi. Sekitar 2 hari insya Allah dari Sudan ke Arab Saudi itu. Masuk kepada slide yang selanjutnya. Yaitu Nil. Nah, Nil ini, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu ikon yang termasyhur, yang populer di Sudan. Maka saya pikir semua orang tahu dengan Nil ini. Karena Nil ini merupakan sungai terpanjang di dunia. Yang kita ketahui bahwasannya Nil ini bermula dari Mesir, tapi pada faktanya ternyata Nil ini bermula dari Sudan. Dan kalau kita lihat, Nil ini memiliki 2 jenis, ada Nil biru, ada Nil putih. Nah, pertemuan antara Nil biru dan Nil putih ini ada di Khartoum. Yang mana Khartoum ini adalah ibu kota Sudan. Dan di mana kampus kita terletak di Khartoum, di Asimah atau ibu kota Sudan. Lanjut kepada slide selanjutnya. Kenapa harus Sudan? Poin pertama, bahasa Arab yang paling fasih. Jadi kalau kita ketahui bahwasanya negara Arab itu bukan hanya Arab Saudi, tapi ada juga negara-negara yang lain. Misal Mesir, Libya, Imarat, Sudan, Yaman, masih banyak lagi negara-negara Arab. Nah, setiap negara Arab ini pada dasarnya memiliki bahasa resmi yang sama, yaitu bahasa Arab. Tapi keumuman mereka, negara-negara ini memiliki bahasa Amiyah, yang mana bahasa Amiyah ini menjadi bahasa percakapan mereka di jalan-jalan atau di pasar-pasar, atau menjadi bahasa gaulnya mereka. Nah, di antara bahasa Amiyah atau bahasa pasar yang paling mendekati kepada bahasa fasih,
itu bahasa yang dimana kita belajar di madrasah, di bahasa Al-Quran, itu bahasa fasih. Maka bahasa amiyah yang paling fasih di antara negara-negara Arab yaitu negara Sudan. Maka mahasiswa Indonesia alhamdulillah di sini bisa tatbik bahasa, bisa mengaplikasikan bahasa Arabnya di kehidupan sehari-hari. Misal kita berbelanja atau ketika di jalan atau dimanapun di Sudan, insya Allah kita bisa berbicara dengan bahasa fushah atau dengan bahasa yang fasih. Kalau kita ketahui negara-negara Arab yang lain, misal Mesir, misalkan Arab Saudi, itu bahasa amiyah atau bahasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-harinya itu sangat berbeda, sangat jauh dengan bahasa fasih, dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa Arab yang kita belajar di madrasah atau di pondok. Tapi di Sudan berbeda. Maka kita diuntungkan dengan itu ketika berada di Sudan. Poin yang kedua yaitu halaqah dengan para syekh yang berkualitas. Ini seperti yang telah saya sebutkan, bahwasanya halaqah ini sebuah kajian yang berada di luar kampus. Maka kalau kita lihat, kalau kita ke sini, banyak halaqah-halaqah atau kajian-kajian yang diadakan oleh para masyayikh. Bukan masyayikh yang dari Sudan saja. Dari Yaman banyak, dari Libya, dari Mesir, dan yang lainnya. Maka kalau kita lihat jadwal mahasiswa kajian di kampus dengan kajian di luar kampus atau halaqah ini, lebih banyak halaqahnya daripada di kampusnya. Karena kita dapat beristifadah, mengambil manfaat dari halaqah ini lebih banyak dari kampus. Tentu para masyayikh di sini sangat berkualitas, memiliki pemikiran yang jernih, kompeten, mumpuni. Nah, masuk kepada poin yang selanjutnya, yaitu lingkungan belajar yang baik. Nah, di Sudan ini alhamdulillah lingkungan di sini belum tercemari dengan hal-hal yang bisa melalaikan mahasiswa. Di sini alhamdulillah tempat-tempat yang dinilai kurang baik sangat jarang. Tempat yang disebut mall saja di sini, di Khartoum sebagai ibu kotanya, itu cuma ada 2. Dan tahulah keadaan dua mall ini sangat biasa aja gitu. Tidak terlalu mewah atau tidak terlalu fasilitasnya tidak terlalu mumpuni. Tapi alhamdulillah dengan semua keadaan ini menjadikan mahasiswa itu fokus dalam belajar, tidak memikirkan hal ini hal itu, tapi mereka fokus belajar, tidak ada yang mengganggunya. Karena kita ketahui lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Karena dengan lingkungan kita bisa melihatnya, kita mendengarnya, dari kita mendengar, melihat, merubah hidup kita. Maka dengan lingkungan baik akan merubah hidup kita baik. Maka di Sudan tempatnya kita belajar, di mana kita didorong terus untuk selalu belajar, jauh dari kehidupan duniawi. Nah, itu mungkin yang dari sisi lingkungan belajar yang baik di Sudan ini. Adapun poin selanjutnya itu pilihan universitas yang banyak. Alhamdulillah wa hadirin, di sini universitas banyak dan favorit juga. Di Khartoum ini ada 3 universitas. Ada Universitas Internasional, University of Africa, ada Khartoum Dauli, dan yang lainnya. Nah, alhamdulillah mahasiswa Sudan ini tidak terfokus pada satu universitas, tapi ada universitas lain yang mereka jadikan universitas yang favorit. Ada Khalil Quran, ada Khartoum Dauli, ada yang lainnya. Alhamdulillah. Maka mahasiswa yang ingin belajar di sini tinggal pilih mana universitas yang cocok bagi kita. Apakah International University of Africa atau Holy Quran, yang dimana Holy Quran ini fokus pada Al-Quran, ada juga yang lainnya.
Poin selanjutnya itu tersedia banyak beasiswa. Beasiswa dari negara kita ketahui bahwasanya Kemenag memberikan beasiswa untuk Sudan. Tapi beasiswa untuk Sudan bukan hanya dari Kemenag saja. Banyak pesantren-pesantren yang membuka beasiswa untuk Sudan. Berbeda dengan kampus yang lainnya. Misal Mesir. Mesir itu tidak dibuka beasiswanya kecuali dari Kemenag. Itu pun cuman 20 orang yang bisa mendapatkan beasiswa. Tidak ada jalur dari selain dari Kemenag. Berbeda dengan Sudan. Sudan di mana-mana, alhamdulillah. Di setiap provinsi, di setiap pondok itu tersebar beasiswa untuk bisa masuk ke Sudan. Nanti yang insya Allah bisa disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Nah, yang poin yang terakhir yaitu biaya hidup yang terjangkau. Alhamdulillah, kita ketahui bahwasanya ekonomi Sudan ini lebih rendah dari Indonesia. Jadi kita bisa mengambil manfaat, teruntungkan dengan hal ini. Jadi ketika ada penukaran rupiah ke Sudan, itu kehitung rupiah itu yang seakan-akan dikit itu menjadi banyak. Dan dari rupiah itu kita bisa membeli hal ini, hal itu yang relatif kita anggap itu sangat murah. Misalkan dari transportasinya, biaya hidup makannya, biaya rumahnya. Cuman kalau masalah rumah sedikit terhitung mahal. Tapi insya Allah secara keumuman biaya hidup di Sudan ini terhitung sangat murah. Adapun hal-hal poin-poin yang lainnya itu sangat banyak yang bisa disebutkan dalam poin ini. Untuk ini dulu. Masuk kepada poin selanjutnya, yaitu kehidupan sosial. Di antara kehidupan sosial yang istimewa di Sudan, yaitu budaya salam. Sebenarnya budaya salam itu bukan budaya Sudan. Pada hakikatnya, budaya salam itu budaya Islam. Beberapa hadis menyebutkan atau memerintahkan untuk menyebarkan salam. Di antara hakul muslim ala muslim sittun, itu hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6, maka di antara 6 itu ada salam. Idza laqitumuhu fasallim alaih. Maka jika kalian bertemu dengan seorang muslim yang lain, maka ucapkanlah salam. Dan banyak lagi hadis yang menganjurkan atau memerintahkan kita untuk menyebarkan salam sesama muslim. Tapi kita lihat faktanya, di antara negara-negara yang memeluk agama Islam, yang mayoritasnya Islam, misal di Indonesia atau dimanapun, itu jarang kita lihat sama muslim ini mengucapkan salam ketika berpapasan atau ketika dalam hal yang lain. Tapi berbeda dengan Sudan. Sudan ini alhamdulillah kita ketemui orang-orangnya ramah tamah, dalam berpapasan mereka mengucapkan salam. Seakan-akan menandakan bahwasanya Islam di jiwa-jiwa orang Sudan ini sangat melekat, sangat tertanam. Menjadikan kita hidup atau menempuh pendidikan di Sudan ini terasa nyaman dan seakan-akan di negara sendiri karena dengan keramah tamahannya penduduknya. Poin yang selanjutnya, kullu ardin masjidun. Ini kalau kita lihat, Masya Allah, ini kalau kita pertama masuk ke Sudan, kita lihat orang-orang itu sholat bukan hanya dikhususkan di masjid gitu. Kalau kita ada di sini tuh di Sudan ini bukan hanya di masjid, di depan toko atau di jalan-jalan itu mereka membuat sholat berjamaah. Mungkin dianggap masjid terlalu jauh, maka mereka membuat jamaah itu di pinggir jalan, di depan toko, dan dimanapun yang bisa dibuat di sana sholat berjamaah. Nah ini contohnya, di mana kita lihat
Ini trotoar ya, trotoar di Sudan. Tapi Masya Allah, saking gak mau meninggalkan sholat, saking gak mau meninggalkan sholat berjamaah, mereka rela untuk sholat di pinggir jalan, di mana di depan toko, di antara trotoar, mereka menyiapkan untuk sholat berjamaah. Ini salah satu budaya Sudan atau kebiasaan orang-orang Sudan yang perlu kita contoh. Karena banyak di Indonesia mungkin ada orang yang menganggap bahwasanya masjid itu jauh atau suatu harus di masjid atau di mana. Dengan semua itu mereka meninggalkan sholat. Tapi berbeda dengan Sudan, kalaupun tidak bisa ke masjid, mereka bisa melakukan sholat berjamaah di tempat mereka berada di sana. Poin yang selanjutnya yaitu budaya berpakaian yang sesuai syariat. Yani di sini alhamdulillah pakaian orang-orang Sudan keumuman itu menutup aurat. Tidak kita temui orang yang memiliki atau memakai pakaian-pakaian yang bisa keluar dari syariat. Alhamdulillah keumuman di sini menutup aurat dan semua berpakaian rapi. Berbeda dengan negara yang lain yang pernah kita kunjungi, itu sangat-sangat tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kehidupan di sana di negara barat sangat tidak bisa mendukung kepada pendidikan agama. Adapun di Sudan ini karena kehidupan di sini lekat dengan syariat, menjadikan masyarakat berpakaian syariat, dari semua itu mendukung kita untuk lebih menjaga pandangan kita, menjaga ilmu kita. Poin selanjutnya itu budaya berlomba-lomba memberi hidangan buka puasa Ramadan. Jadi, Pak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bulan Ramadan atau kebiasaan di Sudan ini, jadi masyarakat Sudan ini saking Masya Allah memiliki hati yang baik, mereka tidak mau kehilangan pahala untuk memberi buka untuk yang puasa. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis, man fattara sha'iman au jahaza ghaziyan falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala orang berpuasa itu. Maka Sudan ini Masya Allah seakan-akan mencerminkan dari hadis ini. Mereka menghidangkan makanan buat orang yang buka puasa, mengajak ke rumah-rumahnya, mengajak untuk makan bersama. Maka dengan semua ini menjadikan orang mahasiswa ini dekat dengan masyarakat Sudan. Masya Allah, ini yang perlu kita contoh dari Sudan, yang perlu kita praktekkan di Indonesia, menjadikan kita Muslim yang diinginkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Adapun kehidupan sosial yang lainnya itu masih banyak, cuman karena waktu yang sempit, mungkin kita cukupkan sampai di sini, Pak Ade. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap yang saya lontarkan. Semua itu mutlak kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ananda Dian yang telah mengawali memaparkan materi terkait sosialisasi belajar di Sudan, terkait bagaimana budaya, kemudian bagaimana Sudan dan segala macamnya tadi sudah sama-sama kita dengar. Langsung saja Bapak Ibu sekalian dan anak santri, pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Teh Zahro ya. Ini adalah alumni kita, alumni Darul Arkom. Ya, mungkin bisa jadi Teh Zahro ini adalah
alumni putri pertama yang belajar di Timur Tengah ya, dengan keberaniannya. Alhamdulillah setelahnya Tezaro berani berangkat untuk ke Timur Tengah. Beberapa alumni putri yang lainnya menyusul, diantaranya kan tadi disebutkan di Sudan ada 3 sekarang alumni putri, kemudian di Mesir juga ada 3, dan ini menjadi salah satu motivasi terutama buat orang tua yang memiliki anak perempuan. Ini Teh Zahro adalah salah satu contohnya, dan sebentar lagi akan menyampaikan sharing pengalamannya bagaimana belajar di Sudan yang akan membahas tentang pendidikan. Langsung saja kami persilahkan kepada Ananda Jahratul Rahmah Ramadhani, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Mudir Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Daerah Garut, Pak Mukhtar, beserta jajarannya. Yang kami hormati Wakil Ketua LP2M, Bapak Iyad Mulyana. Kemudian yang kami hormati juga Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Sudan, Ustadz Ridwan. Kemudian yang kami hormati juga orang tua santri dan yang kami cintai adik-adik semua, santri Darul Arkom Muhammadiyah Daerah Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Terima kasih kepada aparatur yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami, teman-teman alumni Darul Arkom yang sudah ada di Sudan, untuk sedikit membagi ilmu tentang kesudanan. Saya di sini nama Zahratul Rahmah Ramdhani, alumni pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Daerah Garut angkatan 20 putri, lulus tahun 2015. Alhamdulillah sekarang di Sudan menempuh pendidikan S1 di Fakultas Syariah, jurusan Usul Fikih di University of the Holy Quran and Islamic Science. Dan posisinya beda kota dengan adik-adik yang lain. Kalau adik-adik yang lain berada di Khartoum, di ibu kota, dan saya berada di Omdurman. Jadi mungkin perjalanan sekitar yang ditempuh untuk dari Omdurman ke Khartoum itu 2 jam. Gitu. Tadi sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Dian, untuk sekarang saya akan melanjutkan materi tentang kesudanan. Yang pertama adalah tentang pendidikan. Jadi di Sudan ini mahasiswa Indonesia sekarang data terakhir ada 1.165 orang yang ada di Sudan. Kemudian sekitar 80% memang domisilinya ada di Khartoum dan berkuliah di kampus favorit itu University of Africa, International University of Africa. Kemudian kemudian ada juga kampus Omdurman Islamic University yang posisinya ada di kota Omdurman. Mungkin sekarang kalau di Indonesia terkenalnya oleh kampusnya UAS ya, Ustadz Abdul Somad, karena kemarin beliau S3 di kampus tersebut. Kemudian kampus saya sendiri ada di University of the Holy Quran di Omdurman juga. Kemudian ada alumni dari kita juga, Teh Laili, sekarang sedang mengambil di Khartoum Institute Language, di International Language, di kalau kita bilangnya Khartoum Dauli di sini. Itu. Kemudian yang selanjutnya di Sudan ini selain ada pendidikan formal di universitas, ada juga dars atau halaqah-halaqah. Sebagaimana yang tadi disebutkan, kegiatan dars ini adalah kegiatan mengkaji kitab bersama syekh-syekh
Seperti itu, yang biasanya dilakukan di masjid-masjid. Seperti itu. Kemudian ada juga daurah. Daurah ini sebenarnya sama, kita mengambil istifadah dari syekh-syekh juga, namun tempatnya kebanyakan sekarang mahasiswa Indonesia sudah mempunyai sekretariat, sehingga mereka mengadakan kajian tersebut di rumah-rumah sekretariat. Seperti itu. Kemudian ada khalwah. Khalwah ini sendiri adalah kegiatan mendekatkan diri kepada Allah, dan diisi sebagai kegiatan untuk menghafal Al-Quran. Seperti itu. Nah, ini kita detail universitasnya. Tadi yang pertama ada International University of Africa. Dari alumni DA, 6 orang ada di sana. Kampus ini kampus swasta, namun memang dibanding dengan kampus-kampus lain, fasilitasnya yang paling memadai. Kemudian sistem di universitas ini juga untuk 2 tahun terakhir ini menggunakan block system. Block system itu sistemnya tidak dalam satu semester misalnya ada 10 pelajaran langsung ujian, terus nanti lanjut semester 2, enggak. Tapi kalau misalnya di International University of Africa ini, misalnya dalam satu semester ada 10 pelajaran, kemudian dibagi ada 2 atau 3 blok. Satu blok itu 5 pelajaran misal. Kemudian habis itu ujian, habis ujian lanjut lagi 5 pelajaran, kemudian ujian lagi. Seperti itu. Dan untuk International University of Africa ini sistem ujiannya sudah canggih menggunakan komputer. Jadi mungkin rasanya kalau adik-adik kayak seperti lagi UN gitu ya, UN pakai komputer gitu. Terus terus untuk biaya kuliah sendiri di UA ada pertama untuk mendapatkan Rokom Jami itu kayak nomor induk siswa gitu, kita harus mengeluarkan biaya sekitar $105 di awal masuk. Kemudian yang kedua adalah biaya kuliah. Di International University of Africa ini, jika tidak beasiswa, maka kita harus membayar $2.000 per tahun. Kemudian yang harus kita keluarkan di sini adalah untuk cek darah setiap tahun, karena ini syarat untuk perpanjang visa juga. Jadi perpanjang visanya 5.500 pound dan cek darahnya 2.500 pound. Mungkin sekitar 600-700 ribu kalau dirupiahkan. Kemudian untuk kartu mahasiswa sendiri 1.200 pound. Seperti itu. Nah, alhamdulillahnya dari teman-teman alumni Darul Arkom di sini mendapatkan beasiswa, dan beasiswa itu terdiri dari 3 macam. Yang tadi kan kalau misalnya nggak beasiswa bayarnya $2.000. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan beasiswa 25%, jadi kita hanya membayar $1.500 dan seterusnya seperti itu. Dan alhamdulillah di sini teman-teman yang diberangkatkan oleh Ustadz Adi beasiswanya 75%. Seperti itu. Tapi banyak juga teman-teman di sini yang lain mendapatkan beasiswa 100%. Jadi hanya butuh untuk memperpanjang kartu kampus saja, kartu mahasiswa saja. Seperti itu. Kemudian di IUA sendiri ada fasilitas. Jadi teman-teman di IUA ini di dalamnya sudah ada asrama. Asramanya gratis, tidak berbayar. Kemudian mendapatkan makanan 3 kali sehari, namun ya makanannya juga menyesuaikan dengan kehidupan di sini. Kemudian ada masjid, perpustakaan, sarana olahraga, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, terus di International University of Africa adalah kampus yang lengkap. Jadi semua jurusan agama, jurusan umum, insya Allah di International University of Africa sudah ada. Namun teman-teman Indonesia kebanyakan belajar di Fakultas Syariah, di Rosat Islamiyah, di Fakultas Al-Quran, di Fakultas Adab, dan
Ada juga ada juga yang belajar di Fakultas Kedokteran, tapi hanya 1 orang. Kemudian yang kedua, Omdurman Islamic University. Jadi ini posisinya ada di kota Omdurman. Kalau dari ibu kota bisa ditempuh mungkin jaraknya 1,5 sampai 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan umum. Nah, di Omdurman ini sendiri, alhamdulillah rata-rata teman-teman yang ada di sana beasiswa. Karena kalau tidak beasiswa, yang kami dengar bayarnya cukup mahal. Mungkin bisa mencapai 2.000 sampai 3.000 dolar juga. Karena Omdurman ini termasuk kampus negeri dan kampus terbaik ketiga di Sudan. Mungkin karena alhamdulillahnya teman-teman Omdurman ini beasiswa, maka yang dibutuhkan adalah setiap tahunnya untuk kuliah pendaftaran di awal kayak seperti daftar ulang mungkin sekitar 500 pound atau sampai 25 dolar tergantung fakultas dan kebijakan setiap tahun dari kampus tersebut. Kemudian perlu untuk cek darah juga dan perpanjang visa. 2.500 pound dan 5.500 pound. Kemudian untuk kartu mahasiswa 500 pound. Ya. Dan fasilitas di kampus Omdurman sama seperti halnya kampus yang lainnya, ada kelas, ada perpustakaan, laboratorium, masjid, dan lain-lain. Kemudian untuk teman-teman yang kuliah di Omdurman Islamic University ini, mungkin sekarang orang Indonesia, putra dan putri sekitar 10 orang, kebanyakan mengambil jurusan dakwah, usuluddin, dan syariah. Ada juga yang lain mungkin ke jurusannya Sakofa Islamiyah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah University of the Holy Quran and Islamic Science. Ini juga posisinya di Omdurman. Mungkin ditempuh perjalanan 1,5 jam dari ibu kota, Khartoum. Alhamdulillah teman-teman yang ada di Holy Quran juga mendapatkan beasiswa. Kuliah mendaftar di awal sekitar 500 pound sampai 25 dolar tergantung fakultas dan kebijakan kampus. Kemudian perlu biaya untuk cek darah setiap tahun dan perpanjang visa juga kartu mahasiswa. Untuk teman-teman yang ada di Omdurman, untuk tempat tinggal memang dari kampus sendiri tidak ada asrama. Tidak ada asrama langsung. Namun pemerintah Sudan menyediakan asrama yang bisa dijangkau. Jadi ada asrama tapi berbayar seperti itu. Atau bisa memilih untuk tinggal di rumah juga. Kemudian di Holy Quran fasilitas sama, kelas, perpustakaan, laboratorium, masjid, dan lain-lain. Keutamaannya di Holy Quran ini karena namanya juga Holy Quran, ada keunggulan di kampus ini ada satu bangunan khusus, kalau kita bilangnya seperti kelas-kelas kecil yang hanya diisi 20-30 orang dan diisi satu kelas itu satu syekh atau syekhoh untuk belajar Quran. Dalam setiap minggunya itu dimasukkan ke dalam mata pelajaran 1 minggu 2 kali dan di dalamnya ada talaki, menghafal, dan lain-lain. Kemudian di Holy Quran sendiri untuk teman-teman yang ada di sana rata-rata mengambil jurusan syariah, kemudian di Fakultas Al-Quran dan Fakultas Adab. Nah, untuk yang di Holy Quran ini ada syarat masuk. Untuk yang di Fakultas Al-Quran, syarat masuknya adalah hafal minimal 10 juz. Dan insya Allah setelah selesai, nanti selesai 30 juz. Karena setiap semester Al-Quran tersebut memang diujiankan, bukan hanya lisan tapi juga tulisan. Seperti itu. Kemudian yang di fakultas selain Al-Quran itu minimal hafalan 3 juz dari belakang, dan insya Allah setelah lulus bisa menghafal 15 juz. Sama
dan itu akan diujiankan setiap semester. Bedanya International University of Africa yang termasuk kampus swasta dengan Omdurman Islamic University juga Holy Quran dan Omdurman ini adalah kampus negeri. Jadi kita ujiannya masih manual, kita masih menggunakan kertas, masih dengan tulisan, dan dalam satu semester tetap menganut satu semester misalnya 10 pelajaran, kemudian baru ujian akhir semester, seperti itu. Beda dengan tadi International University of Africa yang menggunakan block system. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya untuk living cost atau biaya kehidupan yang untuk bertahan di Sudan. Jadi dibagi 3, ada yang tinggal di asrama, ada yang tinggal di rumah, ada juga asrama berbayar, ada juga yang asrama gratis, dan ada juga yang tinggal di rumah. Untuk teman-teman yang di asrama, karena mungkin gratis, mungkin biaya yang dibutuhkan adalah biaya transportasi. Transportasi di Sudan ini banyak. Yang pertama ada bajai, yang kedua ada mungkin bis mini, kemudian ada bis besar, kemudian ada mobil-mobil besar, mungkin model-model mobil EPV atau L300, kemudian ada juga kereta. Namun kereta ini digunakan hanya untuk perjalanan jauh saja. Kemudian biaya yang dibutuhkan adalah untuk kitab-kitab. Kitab-kitab ini kita beli untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di kampus. Kemudian juga saat belajar dengan syekh. Kemudian yang dibutuhkan adalah kebutuhan pribadi seperti pulsa, untuk makan, dan lain-lain. Kemudian untuk teman-teman yang tinggal di rumah, biaya yang dibutuhkan sama transportasi, kemudian kitab-kitab, kebutuhan pribadi, dan sewa rumah. Kisaran sewa rumah di Sudan ini sekarang mungkin mencapai 1,5 juta sampai 3 juta per bulan, tergantung fasilitas rumah tersebut. Jadi ada yang rumahnya kalau di Indonesia kayak kontrakan, kosong, ada juga yang disewakan kayak kos-kosan, jadi sudah ada barang-barang lengkap. Seperti itu. Kemudian dibutuhkan juga untuk makanan, karena kan kalau di rumah otomatis harus masak sendiri. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tentang keorganisasian. Ya, alhamdulillah di Sudan ini sudah banyak organisasi yang menaungi kita. Jadi insya Allah ketika sampai di Sudan, meskipun seperti saya waktu 2015 belum ada teman, belum ada kakak kelas, belum ada yang kenal, insya Allah sudah ada teman-teman dari organisasi yang membantu. Organisasi induk yang ada di Sudan ini adalah PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi semua yang datang ke Sudan insya Allah akan didata dan insya Allah akan dibantu ketika memang ada kesulitan, termasuk kesulitan misalnya di kampus atau yang lain-lainnya. Kemudian ada juga PPPI, Persatuan Pelajar Putri Indonesia di Sudan. Ini adalah badan otonom dari PPI. PPPI ini isinya organisasi untuk khusus keputrian yang ada di Sudan. Kemudian ada IMI-UA, IMI ini Ikatan Mahasiswa Indonesia, International University of Africa. Ini kalau di Indonesia seperti BEM, khusus orang-orang Indonesia yang ada di kampus Afriki. Kemudian juga ada kekeluargaan. Di sini insya Allah semua kekeluargaan dari Sabang sampai Merauke sudah ada yang menampung. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Sumatera, sampai Sulawesi pun sudah ada insya Allah. Jadi
nggak harus khawatir gitu. Insya Allah sudah ada rasa kekeluargaannya lekat gitu karena sama-sama berasal dari Indonesia, apalagi berasal dari satu daerah. Kemudian organisasi lainnya ada organisasi masyarakat, ada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, ada pimpinan cabang istimewa Nahdlatul Ulama, ada pimpinan cabang istimewa Persis. Kemudian ada juga organisasi politik, Pusat Informasi Pelayanan, Partai Keadilan Sosial, dan organisasi lainnya. Untuk PCIM nanti insya Allah lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Ustadz Ridwan sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sudan. Kemudian yang selanjutnya adalah jalur pemberangkatan. Secara umum, jalur pemberangkatan ke Sudan ini ada 3. Yang pertama melalui Kemenak, yang mungkin sama-sama kita ketahui, biasanya tesnya digabung dengan tes Mesir dan Maroko. Kemudian yang keduanya kesepakatan lembaga MOU. MOU ini sudah banyak. Dari Muhammadiyah, alhamdulillah juga sudah ada. Dari jalur Ustadz Adi juga sudah ada, Quantum Ahyar Institute, yang memberangkatkan teman-teman adik-adik ke sini. Kemudian ada dari biasanya pesantren-pesantren juga sudah ada yang mengikat langsung dengan kampus. Kemudian ada juga salah satu dosen International University of Africa yang memang mengajar di Libya dan di Aroya, yang bisa membantu untuk memberangkatkan teman-teman Indonesia yang ingin belajar ke Sudan. Kemudian untuk ada juga jalur mandiri atau terjun bebas. Alhamdulillah penjelasan tentang kesudanan sudah selesai. Mungkin tadi ada sedikit tentang keorganisasian, khususnya tentang pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Sudan. Kemudian bagaimana caranya jika ingin mendaftar lewat pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Sudan, insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz Ridwan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Zahratul Rahman yang telah melengkapi pemaparan dari Dian Fauzi tadi. Selanjutnya insya Allah akan disampaikan pemaparan yang terakhir. Setelah itu nanti bisa berdialog jika ada di antara Ananda Santri atau orang tua yang ingin bertanya. Ini adalah pemaparan terakhir dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Sudan. Langsung saja kepada Ustadz Ridwan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pemaparan dari rekan tadi, Masya Allah sudah dijelaskan secara rinci ya oleh Dian Fauzi dan juga Teh Zahra tentang Sudan dan segala sesuatunya hubungan dengan Sudan. Dan semoga kita dapat mengambil manfaatnya dan pengetahuannya, wawasannya juga. Di sini saya memaparkan sedikit mengenai PCIM Sudan. Sebelumnya sejarah PCIM Sudan. Jadi PCIM Sudan itu secara resmi umurnya tidak masih baru di antara PCIM yang lainnya, yang mungkin PCIM tertua di Timur Tengah mungkin PCIM Mesir. Kami atau asal pertama kali PCIM Muhammadiyah Sudan itu sebenarnya sudah ada pada tahun 2005 sampai 2007. Pada waktu itu senior-senior kami mencoba untuk mengumpulkan kawan-kawan yang mana kader Muhammadiyah yang sudah berada di Sudan dan mengajukan surat pengurusan kepada Bapak
Samsudin yang wadah selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah. Akan tetapi perjalanan senior kami pada waktu itu tidak berjalan mulus, ya. Jadi pergerakan mereka berhenti pada tahun 2007 kurang lebihnya. Kemudian dari 2007 itu sampai 2016, ya, itu PCIM Sudan itu sama sekali tidak ada pergerakannya. Hanya saja ada beberapa kawan-kawan yang mempunyai latar belakang tapak suci, ya, tapak suci Putra Muhammadiyah yang ikut serta berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan oleh KBRI Khartoum, ya. Jadi setiap ada event kebudayaan, KBRI Khartoum selalu meminta dari TS, tapak suci dan juga silat untuk menampilkan seninya. Sampai tahun 2016, ketua kami sebelumnya, Ustadz Muflih Abdul Majid, ya, beliau mulai mengumpulkan kembali kader-kader Muhammadiyah dengan tujuan melihat potensi Sudan dan juga melihat kader-kader yang Sudan yang mungkin yang bisa dikondisikan bukan untuk membentuk organisasi PCIM pada waktu itu. Dan beliau menjabat sebagai ketua PCIM tapi tidak secara resmi. Karena waktu itu beliau bersama kawan-kawan mencoba untuk mengajukan SK, surat keputusan, ke PP Muhammadiyah, tetapi belum ditanggapi oleh PP sampai tahun 2018. Tahun 2018 ini ada rencana dari PP Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir, beserta rombongan untuk meresmikan gedung markas dakwah yang ada di Mesir. Nah, pada waktu itu kami mendengarkan tersebut dan mengambil peluang tersebut agar tidak hanya meresmikan gedung dakwah Mesir, tapi juga ikut berkunjung bersilaturahmi kepada kami dan juga meresmikan dan melantik kami Sudan. Dan alhamdulillah hal tersebut terjadi dan kami di waktu itu 2018, tepatnya tanggal 4 April 2018 kami dilantik. Waktu itu ketuanya masih Majid sampai masa bakti tahun 2020. Dan ketika kami dilantik dan juga melaksanakan program kerja yang sudah kami buat di awal kepengurusan tersebut, masih terjadi kendala karena minimnya kader yang pada waktu itu ada di Sudan, juga mungkin di ekonomi dan juga dari kesulitan kami dalam mencari gedung. Maka selama 2018 sampai 2019 ini kami aktifannya masih kurang, ya. Kami hanya melaksanakan silaturahmi dan kegiatan hanya di rumah ketua kami, yaitu Ustadz Muflih Abdul Majid. Alhamdulillah tahun 2019 akhir, waktu itu dari jalur Syekh Tayyib, ya, beliau merupakan salah satu dosen Lipia, itu membawa banyak sekali santri-santri, karena beliau waktu itu berkunjung di berbagai macam pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa dan Sumatera, dan
beliau berkunjung ke pesantren-pesantren Muhammadiyah dan menawarkan jalur beasiswa ke Sudan. Alhamdulillah pada tahun 2019 itu datang, dan kami selain dari jalur kami sendiri, jalur PP Muhammadiyah, PM Sudan, juga jalur dari Syekh Thayyib tersebut, dari pesantren pondok pesantren yang memiliki hubungan erat dengan Syekh Thayyib. Sehingga tahun 2019 ini banyak sekali kader yang masuk ke kami, sehingga dapat mengaktifkan dan melakukan banyak sekali kegiatan kami ya. Walaupun pada akhirnya terjadi pandemi dan kami sedikit banyak melakukan kegiatan di media sosial dan juga melakukan webinar sama PP Muhammadiyah. Ya. Sampai sekarang alhamdulillah pandemi sudah sedikit surut. Alhamdulillah kami bisa melaksanakan agenda-agenda program kerja kami. Sebenarnya saya baru dilantik ya, belum dilantik ya. Saya belum dilantik. Saya baru ditunjuk sebagai ketua PCIM baru tahun 2010 bulan Desember yang lalu ya. Masih baru. Kami sekarang masih melakukan penggodokan program kerja kami di sini untuk seluruh warga Muhammadiyah yang di Sudan ini kebanyakan adalah mahasiswa ya, kebanyakan adalah mahasiswa atau semuanya masih mahasiswa. Kami belum bersosialisasi kepada tenaga kerja Indonesia yang ada di Sudan. Insya Allah nanti kedepannya kami akan berkomunikasi kepada mereka ya. Kemudian alhamdulillah kami di sini memiliki 3 peran utama dalam pengembangan dan memajukan Muhammadiyah di Sudan ini. Yang pertama adalah peran pendidikan dan kemanusiaan. Mohon maaf, sebentar. Ya, peran yang pertama dari PCI Muhammadiyah Sudan adalah peran dakwah dan pendidikan. Ya. Peran dakwah dan pendidikan merupakan dasar komitmen pendirian dari Muhammadiyah itu sendiri. Dasar pendirian yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sini kami juga berusaha untuk pembinaan dakwah, dai, mempersiapkan kaderisasi kader kami untuk nanti kedepannya menjadi kader dai yang siap diterjunkan di masyarakat. Alhamdulillah kami sudah bekerja sama, khususnya dari Lajismu Sudan sudah bekerja sama dengan beberapa instansi, khususnya Rumah Sakit Muhammadiyah, PKU itu, untuk nanti kalau ada teman-teman kami, kader kami yang pulang ke Indonesia, untuk langsung hubungi mereka untuk bersilaturahmi ke PKU Jogja untuk menyampaikan ilmunya, dan juga kami juga bekerja sama dengan instansi-instansi yang lainnya. Peran dakwah dan pendidikan, sudah selalu kami upayakan. Di antaranya kami di sini banyak sekali mengadakan daurah-daurah dan juga membantu kawan-kawan yang mungkin baru tahun pertama dengan mengadakan bimbel ya, bimbel. Karena
karena mungkin tahun pertama itu butuh sekali bimbingan khusus untuk perkuliahan. Kami mengadakan bimbel tersebut dan juga bekerjasama dengan PPI Sudan. Kemudian peran yang kedua yang kami lakukan di sini adalah sosial dan kemanusiaan. Nah, peran ini kami tidak hanya PTIM lakukan dalam sosial antara kami dengan kader, sosial kami dengan interaksi kami dengan warga Indonesia lainnya, juga interaksi kami dengan masyarakat Sudan, khususnya ketika Hari Raya Idul Adha, dalam membantu dalam penyaluran zakat, penyaluran kurban dan sebagainya. Dan juga alhamdulillah kemarin ketika Sudan mengalami banjir, ya, musibah banjir yang mana sudah puluhan tahun atau ratusan tahun mungkin di Sudan belum pernah sama sekali mengalami banjir, ya. Kita tahu bahwa Sudan itu terdiri dari padang pasir. Qadarullah pada tahun kemarin mengalami musibah banjir. Alhamdulillah kami bekerjasama dengan Lajismu Mesir dan Lajismu yang lainnya, Taiwan, dan juga instansi-instansi di sini mengadakan Sudan memanggil, ya. Sudan memanggil, alhamdulillah terkumpul dana yang cukup untuk dibagikan ke masyarakat Sudan yang terkena musibah banjir ini. Kemudian peran yang ketiga yaitu peran kebudayaan. Peran kebudayaan ini yang memposisikan diri adalah TSPM, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Alhamdulillah Tapak Suci kegiatannya malah lebih dahulu sering dilaksanakan dibandingkan kami, karena Tapak Suci ini secara tidak langsung sering mengadakan kegiatan-kegiatan bersama dengan KBRI, bersama dengan BEM IUA dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam mementaskan budaya Indonesia, khususnya budaya silat, ya. Dan juga menyampaikan syiar-syiar Muhammadiyah, ya, yang rencananya insya Allah kedepannya kami ingin membuka TSPM untuk warga Sudan, khususnya di sekolah-sekolah Sudan. Ini masih rencana kami, ya. Kemudian untuk beasiswa dari jalur Muhammadiyah Sudan ini, yang paling utama beasiswa yang kami kelola itu adalah beasiswa dari Munadomah atau lembaga Wafidin, lembaga yang mengurus beasiswa untuk beasiswa pendidikan untuk orang asing, ya. Jadi ini beasiswa yang utama yang kami peroleh, yang alhamdulillah lembaga ini sudah berkunjung ke Indonesia dan bekerja sama secara langsung ke PP Muhammadiyah dan juga bekerja sama dengan Quantum Akhyar, Ustadz Adi Hidayat, untuk mengirimkan beasiswanya, putra-putrinya untuk ke Sudan, dan juga beasiswa dari Sudan, masyarakat Sudan ke Indonesia. Ya. Beasiswa yang lain, sebenarnya untuk S2, pada waktu kedatangan Bapak Haidar Nasir tahun 2018 itu, beliau tidak sendiri, beliau bersama dengan rombongannya, dan salah satunya adalah Rektor UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, beserta wakilnya, yang mana waktu itu kita ajak berkunjung ke beberapa instansi, di antaranya adalah kampus IUA, kemudian kampus Universitas Quran, Holy Quran, kemudian kampus, ya, dua itu saja. Nah, dan juga berkunjung ke Majma' Fiqhi, ya, di Sudan. Pada kunjungan tersebut, jadi membangun MOU di Sudan itu
sebenarnya sangat mudah sekali Pak ya, Bapak Mudir. Karena pada tahun kemarin atau awal 2020 itu kami dapat kunjungan juga dari MBS, Mudir MBS Yogyakarta, dan alhamdulillah mereka sudah bekerja sama dengan IUA dan juga sudah bekerja sama dengan kampus Jamiah Quran dan juga Jamiah Durman dan mendapatkan kuota. Ya. Jadi syaratnya sebenarnya tidak susah. Yang terpenting adalah dari pimpinan lembaga yang ingin mengajukan MOU di Sudan untuk kampus-kampus yang ingin dituju itu harus datang secara langsung. Ya. Sebelumnya mungkin mensurati, ya, untuk formalitas. Kemudian nanti Bapak Sofyan Hanif itu sudah bekerja sama dengan IUA, Universitas Internasional Afrika, untuk program pasca sarjana. Akan tetapi mengalami kendala karena dari pihak kampus menginginkan perwakilan UMS untuk secara langsung datang menghadiri acara-acara di IUA. Nah, sampai sekarang belum terlaksana karena adanya pandemi dan lain sebagainya. Ya, semoga itu bisa terlaksana ke depannya dan mungkin ada peluang untuk beasiswa program pasca sarjana. Ya. Untuk peluang yang tadi, mungkin dari pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam bisa berkunjung ke Sudan, ya, bersilaturahmi kepada kami dan insya Allah kami akan membantu segala pengurusannya untuk berkunjung ke kampus-kampus yang mana memiliki peluang untuk memberikan beasiswa. Afwan, untuk menambahkan tadi yang wafidin tadi, kurang lebih setiap tahun kami memiliki kuota sekitar 20 orang. Itu khusus kampus Universitas Internasional Afrika. Dan itu kerjasama dengan PP Muhammadiyah. Bisa melalui kami untuk pendaftarannya atau bisa langsung ke PP Muhammadiyah, Pak Zainal Abidin. Ya. Untuk tadi kunjungan tadi, nah, kalau memang dari pimpinan Darul Arqam ingin berkunjung ke sini, ahlan bikum, insya Allah kami akan membantu dan akan mengantarkan ke beberapa kampus mungkin ingin bekerja sama. Kalau untuk S1, S2 dan S3 itu memiliki peluang juga, ya. Tetapi tidak banyak, ya. Setahu saya untuk di Jamiah Quran itu kurang lebih kuotanya untuk pasca sarjana itu 1 atau 2 orang, ya, setiap instansi, ya. Yang jelas nanti kalau kami ada peluang untuk beasiswa, entah itu dari UMS Solo, kerjasama UMS Solo ataupun yang lainnya, insya Allah kami akan sampaikan ke PP dan nanti disebarkan ke seluruh Pondok Pesantren Muhammadiyah di Indonesia. Nah, itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti bisa ditanyakan lewat tanya jawab dialog, ya. Ya, sekian. Terima kasih, baik, terima kasih Ustaz Ridwan, sangat bermanfaat sekali pemaparannya, baik bagi aparatur pondok juga terutama para santri, bagaimana kaderisasi Muhammadiyah ini dimanapun berada tetap berjalan meskipun di Afrika sana, di Sudan. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu sekalian dan Ananda santri semuanya,
Mohon maaf sebelum sesi tanya jawab, ada yang disampaikan sebagai bahan motivasi masih dari alumni Darul Arkom, yaitu Ananda Alwi. Kepada Ananda Alwi dipersilakan untuk sedikitnya menyampaikan tegur sapa silaturahim kepada kami semua. Silakan Ananda Alwi. Sudah masuk, Pak? Silakan Alwi. Sehat Alwi. Ya, silakan Alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum? Ya, Asatidah. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf Pak, ngedadak karena ditembak ya Pak. Untuk terkait dengan ini, ya ala kadarnya aja sebagai penutup barangkali terkait dengan acara sosialisasi ini gitu. Barangkali sedikit motivasi dari kami selaku Ikadam di Sudan ini. Sikap merantau kita tetap harus kita pertahankan. Tidak hanya sampai di jenjang SMA, tapi kita lanjutkan kembali sikap merantau atau mental merantau kita ini sampai ke jenjang perkuliahan. Nah, salah satunya bisa menjadi pilihan itu Sudan. Karena Sudan ini, Masya Allah, banyak istilah atau masyhur yang sering kita dengar, istilah sebuah pepatah, bahwasanya man asya fi Sudan, asya fi kulli makan. Ya, barang siapa yang bisa tinggal hidup atau bertahan hidup di Sudan, asya fi kulli makan. Maka orang tersebut akan bisa hidup di setiap tempat. Maka kita dapati alumni-alumni Sudan itu ketika sekembalinya pulang ke Indonesia, mengabdi ke negara tercinta, maka mereka siap selalu ditempatkan dimanapun ditugaskan mereka berada gitu. Baik ada yang diutus ke tempat yang terpencil, ke kota yang mungkin sedikit sekali kaum musliminnya, mereka selalu siap, tidak difasilitasi dengan fasilitas-fasilitas yang terbaik, karena di Sudan ini sudah ditempa atau dididik dengan fasilitas-fasilitas yang dinilai mungkin tidak terlalu mewah ya, walaupun ya kalau dibuat mewah bisa-bisa saja gitu, bisa-bisa saja. Maka di Sudan ini Masya Allah gitu, tidak hanya belajar ilmu, tapi kita belajar bagaimana cara hidup di sini gitu. Sehingga ketika pulang ke Indonesia, ketika kita mengabdi, maka alumni Sudan bisa dikirimkan atau bisa ditugaskan di mana saja. Bahkan ada yang sampai ke Papua, ke tempat-tempat terpencil dan lain sebagainya. Itu barangkali motivasi yang pertama, bahwasanya alumni Sudan itu man asya fi Sudan, asya fi kulli makan. Setiap yang sudah hidup di Sudan atau lulus di Sudan, insya Allah dia bisa hidup di tempat mana saja. Dan yang kedua tetap bahwasanya mungkin sudah mafhum, maklumin bahwasanya warid dari Nabi Muhammad SAW, man kharaja fi talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji, ya. Bahwasanya siapa yang keluar merantau untuk menuntut ilmu, maka dia berada dalam fi sabilillah hatta yarji, sampai dia kembali ke tanah airnya. Ya, ini mungkin barangkali sunnah awalin ya, kebiasaan para terdahulu, ulama-ulama salaf. Maka tempat ini insya Allah gitu tempat terbaik yang bisa menjadi role model ulama-ulama salaf hidup gitu. Karena di sini barangkali ada sedikit setiap harinya tuh mati lampu gitu. Jadi sehingga kita terbiasa untuk belajar tanpa dengan listrik ya. Masya Allah. Terus kemudian mungkin dari segi air atau dan sebagainya, ya kita tidak dapat dipungkiri bahwasanya Sudan ini memiliki kekurangan. Tapi kekurangan ini tuh menjadi kelebihan bagi kita, karena sedikit menggambarkan bagaimana para ulama salaf terdahulu mereka bisa tetap belajar walaupun dalam keadaan yang terburuk gitu. Maka Sudan ini barangkali menjadi satu-satunya negara yang bisa menggambarkan keadaan ulama-ulama salaf terdahulu gitu, seperti listrik atau barangkali air atau barangkali ya sedikit-sedikit hal yang tidak mungkin terjadi di Indonesia. Barangkali itu Pak yang bisa Ana sampaikan. Kalau mungkin ada tanya jawab, insya Allah kami bantu. Ya, terima kasih ya Ananda Alwi ya.
Fikuli makan wa fikuli zaman gitu ya. Ayo. Baik, Ayo, Sahil. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui Ananda Alwi beserta teman-temannya sebelum ke Sudan mereka pernah belajar juga di Turki ya selama 1 tahun. Ya, sahih Pak. Ya, belajar di Turki dan sekarang di Sudan. Rupanya mungkin di Sudan mereka lebih menikmati ya daripada di Turki. Baik, Bapak Ibu sekalian atau anak-anak santri, jika ada yang ingin disampaikan, pertanyaan atau hal lainnya, dipersilahkan untuk mengangkat tangan, menekan tombol raise hand terlebih dahulu, akan kami persilahkan nanti. Dipersilahkan siapa yang ingin mengawali terlebih dahulu. Jika ada yang ingin bertanya, Pak Mudir ingin menyampaikan terlebih dahulu? Ya. Sudah. Ya. Ya, terima kasih banyak atas seluruh pemaparannya, Pak Ustadz Ridwan. Terakhir siapa? Alwi semuanya. Jazakumullah. An asya fi Sudan, asya fi kulli zaman wa makan. Wa biqasatin ke akhir zaman. Ya, ada beberapa yang ingin untuk terkena minta diperjelas. Pertama kalau ke Azhar kemarin itu ada tes kemampuan bahasa ya, assessment test itu. Jadi kalau ke Universitas Islam Sudan, apakah seperti itu atau tidak? Tahdid Mustawa. Tahdidul Mustawa. Kedua, kami pihak pondok insya Allah akan ke berbagai universitas yang ada di Timur Tengah dan mungkin yang ada di Eropa juga, selama mampu mengadakan MOU dan bermanfaat bagi alumni-alumni DA itu akan ditempuh ya, terutama untuk kemajuan Muhammadiyah di masa yang akan datang. Muhammadiyah perlu kader yang berwawasan internasional. Dan mungkin tadi ada dosen dari Sudan yang memberikan kuliah atau mengajar di Libya dan di Roya. Kalau bisa, boleh, kami ingin tahu nomor kontaknya. Nanti akan diundang ke DA untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih luas lagi tentang pembelajaran di Sudan. Berikut juga peluang-peluang untuk mendapatkan beasiswanya gitu ya. Itu jadi kita nanti akan bikin MOU dan itu harus sepengetahuan oleh PP Muhammadiyah bahwa DA mengadakan MOU demi untuk bisa melanjutkan alumni DA misalkan ke Sudan. Kalau sudah ada peluang ya nanti insya Allah akan dimanfaatkan oleh alumni DA untuk itu. Ya terima kasih banyak Ustaz Dade. Baik, di antara yang akan bertanya selanjutnya siapa? Dari siapa? Boleh langsung saja. Muhammad Farizki ya, Muhammad Farizki. Chattingnya ada. Mau menyampaikan langsung atau bagaimana? Ada chatting 10 tahun ini. Atau bisa langsung di sana sudah ada di chattingannya. Termasuk pertanyaannya itu apakah di Sudan ada fakultas kedokteran dan apakah ada beasiswa di Sudan untuk kedokteran? Itu pertanyaan dari santri dari kelas 4B Putra, Muhammad Farizki. Atau sambil berjalan bisa ditanggapi terlebih dahulu. Mungkin yang pertama oleh Ustadz Ridwan ya, apa yang disampaikan Pak Mudir tadi. Ustadz Ridwan mohon bisa ditanggapi terlebih dahulu, Ustadz, dipersilakan.
Mohon maaf, pertanyaan yang pertama tadi apa ya? Kurang jelas tadi, Evan, suaranya. Kalau yang dosen di Libya saya dengar tadi, yang pertama tadi yang belum. Yang pertama tadi terkait ini, kalau ke Al-Azhar ada semacam tahdidul mustawa. Jadi harus diketahui anak itu di level mana kemampuan bahasa Arabnya sehingga tidak bisa langsung ke kuliah. Kira-kira di Sudan bagaimana? Ya, di sini ada, jadi waktu administrasi awal itu setelah mahasiswa proses seluruh administrasinya dan selesai, itu nanti digunakan untuk tes wawancara, yaitu dilakukan di kuliah masing-masing. Ketika diterima dengan fakultasnya, contohnya masuk di fakultas syariah. Beliau di fakultas syariah itu setelah menyelesaikan seluruh ijroat atau administrasinya, beliau datang ke sana untuk melakukan wawancara, tes, ya. Nanti apakah langsung masuk kuliah atau harus ikut lughah dulu? Karena di sini ada ma'had lughah selama 1 tahun. Ya. Baru nanti lanjut kuliah. Ya itu aja. Jadi ada tahdid lughahnya. Nanti tesnya biasanya berupa hafalan Quran atau bacaan Al-Quran yang sudah dihafalkan, dan juga dites qiraatul kutub dan juga dites komunikasi bahasa Arab. Baik. Yang selanjutnya terkait ini komunikasi dosen yang di Indonesia. Ya, insya Allah kami akan bantu komunikasikan dengan beliau. Terima kasih. Nanti mungkin setelah ini saya akan bantu kirimkan nomor beliau ke teman-teman alumni ya, yang di Sudan. Baik, terima kasih. Insya Allah. Ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan terkait beasiswa kedokteran di Sudan. Apakah hanya Islamic Studies atau ada juga beasiswa kedokterannya? Sebenarnya dari kampus itu mengarahkan mahasiswa yang berasal dari Asia Tenggara itu, atau Asia pada umumnya, itu untuk di fakultas-fakultas Islami dan adab dan bahasa Arab. Untuk di luar itu mungkin dari kampus itu mengira bahwa mahasiswa negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki fakultas kedokteran dan fakultas-fakultas umum yang lainnya lebih canggih dan lebih bagus, sehingga tidak diperkenankan untuk Asia. Itu yang saya ketahui. Betul. Tapi alhamdulillah ada tahun lalu salah seorang yang keterima di fakultas kedokteran. Cuman 1 orang, ya, putri. Untuk komunikasi bagaimana, apakah bisa, itu saya tidak bisa menjawab di sini. Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ketika berkomunikasi dengan Syekh tadi atau dosen Libya tadi. Karena beliau yang membantu mahasiswi ini untuk lolos di kedokteran tersebut. Oh iya, baik, terima kasih. Satu lagi, mohon maaf, ini untuk Ustadz Ridwan juga ditanyakan, kalau lewat PCIM atau lewat Muhammadiyah itu hanya ke kampus International University of Africa saja, atau memang ke kampus lain juga ada ada peluang? Biasanya informasinya seperti apa, Ustaz? Tadi kan yang disampaikan oleh Antum hanya di kampus IUA saja ya? Iya, tadi saya lupa menambahkan ya.
Jadi kerjasama kami dan PP Muhammadiyah dengan lembaga Wafidin, pengurusan mahasiswa asing itu sebenarnya tidak hanya di kampus IUA, tapi terbagi menjadi dua penerimaan, qabul khusus atau khas, dan qabul am. Kalau qabul khusus itu di kampus International University of Africa saja, karena melihat di kampus ini memang khusus untuk mahasiswa asing ya, mahasiswa asing dan kekuatan penerimaannya sangat banyak. Dan untuk qabul am itu kami juga ada kuotanya, cuman jarang sekali yang mengambil kuota tersebut. Tapi silahkan yang ingin mengajukan di kuota tersebut tidak masalah ya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ini tanggung ada pertanyaan satu lagi. Tapi ya. Mohon maaf ya, kalau yang di kampus selain IUA tadi mungkin kendalanya di ini ya, sistemnya sangat berbeda dan juga teman-teman yang orang Indonesia yang ada di kampus-kampus tersebut sangat sedikit ya. Makanya banyak sekali yang memilih IUA. Betul. Terima kasih Ustaz. Ini Ustaz ada yang bertanya terkait kalau mengambil jurusan Al-Quran, manakah yang lebih direkomendasikan? Apakah di IUH atau memang di Universitas Holy Quran gitu? Mencoba menjawab ya. Setahu saya ya, untuk sekarang IUA itu membuka program baru, yaitu kuliah jurusan Al-Qur'anul Karim ya, dan sudah memiliki gedung baru juga, dan itu syaratnya setahu saya memiliki hafalan 30 juz kurang lebih seperti itu. Nanti dites hafalannya. Nah, itu baru. Kalau untuk yang di Jamiah Quran itu memang fokusnya memang sudah lama di bidang Al-Quran, itu sudah lama. Akan tapi yang menjadi kendala itu adalah ini ya tadi yang disampaikan oleh Teh Zahra tadi, mungkin karena jauh dari teman-teman Indonesia dan tidak di Khartoum, tempatnya di Omdurman. Akan tetapi perkuliahannya tidak diwajibkan kalau di Jamiah Quran. Kalau di IUA itu diwajibkan perkuliahannya. Itu saja perbedaannya. Baik, terima kasih Ustaz. Barangkali dari yang paling berpengalaman di Jamiah Quran. Oh iya. Dalam hal untuk direkomendasikan lebih baik di Universitas Holy Quran itu ya. Kalau untuk jurusan Al-Quran. Saya harus benar-benar disiplin dalam hafalannya, karena masuk itu kurang lebih 15 juz tahu saya di dirasat Islamiyahnya. Iya. Itu dites, tes tulis dan tes lesan juga, dan tes tulis itu per satu juz itu kurang lebih satu soal. Gitu mungkin ya? Nanti bisa dijelaskan secara rinci oleh Teh Zahra. Ya. Baik, mungkin dari teman-teman Ikadam Sudan ini mohon ditambahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan lewat chatting. Ya, diantaranya terkait dengan beasiswa ini dari Ustadz Izhar ya, dari Depok Sawangan. Beasiswa yang ditawarkan itu apakah hanya beasiswa belajar atau dengan uang transport, uang saku dan yang lainnya? Dipersilakan kepada teman-teman dari Ikadam Sudan ya. Tadi juga Teh Zahra mohon ditambahkan terkait pengalamannya belajar di universitas yang memang khusus untuk Al-Quran, Universitas Holy Quran. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya, Anda. Terkait dengan yang ditanyakan oleh Izhar, beasiswa yang ditawarkan itu hanya beasiswa belajar. Ya, yang ditawarkan atau yang mendapatkan beasiswa atau minha kepada para mahasiswa yang didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa khususnya Indonesia itu
kalau secara umumnya itu berserta fasilitas asrama juga makan tentunya. Kalau tinggal di asrama maka pasti mendapatkan makanan sehari 3 kali. Cuma rata-rata mahasiswa Indonesia ini hanya tidak betah gitu Pak. Kurang lebihnya tidak betah di asrama, mungkin barangkali ya ingin luas cepat gitu, lebih dekat ke majelis masyaikh karena jarak ke asrama, dari asrama atau ke majelis masyaikh itu kurang lebih mungkin ambil 10 menit 15 menit. Tapi kalau kita tinggal di rumah-rumah mungkin cukup 5 menit dengan jalan kaki atau mungkin dengan naik sepeda dan lain sebagainya. Maka kebanyakan orang-orang yang sudah mendapatkan minhah kamilah atau beasiswa secara sempurna itu di asrama mendapatkan beasiswa pendidikan, makanan, terus tempat tinggal, mereka lebih mengambil keluar untuk tidak tinggal di asrama. Tapi ada banyak orang juga Indonesia yang memilih tetap di asrama. Cuman terkait makanan barangkali memang makanan ini terbatas Pak. Jadi di asrama meskipun dijamin, tapi kalau kita telat maka habis. Nggak seperti di Arkom, kalau habis tinggal ke catering ke bawah. Gitu. Kalau habis tinggal ngobrol ke catering. Nah kalau di sini habis udah cukup gitu. Kita harus memasak atau enggak ya membeli sesuatu hal di warung atau di tempat-tempat yang lain itu. Itu yang paling yang bisa dijelaskan. Jadi kalau terkait dengan uang saku tidak ya Pak, tidak termasuk tapi ada sebagian orang yang mendapatkan beasiswa dari yayasan dari Indonesia. Nah itu mungkin barangkali itu lebih beasiswanya itu terpisah antara beasiswa kampus dan beasiswa yayasan. Jadi kalau dikirim dari yayasan-yayasan tertentu atau pondok pesantren tertentu yang melanjutkan kuliah di sini, mereka biasanya rata-rata mendapatkan uang saku. Demikian begitu Pak. Ya baik, terima kasih. Dari Teh Zahro ada ingin menambahkan? Baik, dipersilakan. Ya, Bismillah. Jadi kalau untuk motivasi adik-adik, sebenarnya belajar pun di mana, memang tergantung pada kitanya akan mengambil pelajaran atau tidak. Tapi yang saya rasakan, alhamdulillah 5 tahun di Sudan, banyak sekali perubahan dan banyak sekali pembelajaran yang tidak akan didapatkan jika kita tidak berani keluar dari zona nyaman. Dan untuk kesempatan belajar ke luar negeri ini, khususnya ke negara Timur Tengah, memang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena kesempatan ini seperti belajar dengan syekh atau halakoh-halakoh lain, mungkin tidak akan kita dapatkan ketika kita ada di Indonesia. Man ta'allamal ilma wa laysa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Jadi kenapa kita penting untuk belajar terhadap guru, daripada kita salah, daripada istilahnya nanti kita belajar tapi sok tahu. Alhamdulillah ketika kita diberi kesempatan untuk dapat mengambil banyak ilmu dari syekh, maka kita manfaatkan sebaik mungkin. Dimanapun itu tempatnya, dimanapun itu universitasnya, insya Allah itu yang terbaik. Jadi mungkin sedikit cerita dulu juga mungkin para ustadz di DA tahu kalau saya keinginannya ke Mesir, keinginan kuat ingin ke Mesir, tapi qadarullah Allah memberikan jalan lain sehingga bisa sampai di Sudan. Alhamdulillah sekarang benar-benar terasa hikmahnya. Ternyata apa yang Allah berikan, insya Allah itu yang lebih baik gitu.
meskipun tidak sesuai dengan keinginan awal, tapi alhamdulillah di sini merasa bisa tetap melanjutkan cita-cita gitu. Dan untuk di Sudan sendiri memang cukup dibilang tadi kondusif dalam belajar dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Alhamdulillah karena di sini juga kan untuk mahasiswanya masih belum sebanyak di Mesir. Jadi untuk kita muamalah ketika kita berjalan ke pasar, berjalan ke warung atau berjalan kemana, kita masih bisa banyak berkomunikasi dengan orang Arab, orang sini gitu, masih bisa saling menyapa, bisa saling ngobrol gitu. Kemudian kalau misalnya di sini tadi yang dibilang bahasa juga, alhamdulillah meskipun dulu juga saya bekalnya mungkin dibilangnya pas-pasan, tapi alhamdulillah di sini sedikit demi sedikit belajar karena banyak juga atau tempat-tempat belajar bahasa. Dari Muhammadiyah sendiri juga biasanya mengadakan kajian, dari PPI ada, dari yang lain ada. Jadi insya Allah untuk belajar tergantung ke kita, bisa mengambil manfaatnya atau enggak gitu. Kitanya ada kemauan atau enggak. Dimanapun kita ditempatkan, insya Allah dengan pilihan kita, itulah yang menjadi hasil kita. Seperti itu. Mungkin dulu juga sempat sedih 4 tahun lamanya mungkin nunggu teman-teman dari Darul Arkom belum ada juga yang ke sini gitu. Alhamdulillah tahun kemarin alhamdulillah dari jalur Ustadz Adi mengirimkan langsung 6 orang gitu. Masya Allah kayak senang akhirnya gitu, ada penerus, ada teman-teman gitu. Jadi sekarang juga merasa punya keluarga lebih lagi, lebih banyak lagi, bisa saling ngobrol, bisa saling cerita, bisa saling bantu kalau ada apa-apa. Ya seperti itulah kalau misalnya anak rantau merasa dekat, apalagi kita sama-sama satu alumni. Seperti itu. Terima kasih saya ucapkan mewakili teman-teman kepada Ustadz, kepada guru-guru aparatur. Alhamdulillah kita santri sudah bisa sampai di Sudan berkat jasa dan ajaran semua Ustadz di pondok. Meskipun mungkin kita dulu di pondoknya agak mungkin nakal-nakal atau gimana, tapi alhamdulillah dengan kemauan kita juga bisa sampai sini dengan doa dari guru-guru, dari orang tua, dari dorongan-dorongan lainnya, alhamdulillah kita bisa sampai di sini. Dan insya Allah ketika ada adik-adik atau teman-teman lain yang ingin melanjutkan, kita akan bantu sebisa mungkin. Mungkin cukup sekian, Bapak. Baik, terima kasih ya Teh Zahro. Bapak Ibu sekalian dan anak santri semuanya, mungkin karena tidak ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi, dan mohon maaf karena di Indonesia sudah masuk waktu asar, segera bersiap-siap. Dari teman-teman Ikadam Sudan, barangkali tidak ada yang ingin disampaikan lagi ya, atau yang lainnya boleh memperlihatkan diri supaya Pak Mudir melihat bisa silaturahim. Yang awat dulu boleh. Yang awat dulu boleh. Ini Teh Siti Aminah dengan Teh Nurlaili ya. Baik, sehat semuanya alhamdulillah. Baik, terima kasih. Yang lainnya boleh bergantian. Ya. Ini Anda Nopal Sahidin, kemudian Dian Pauji dengan siapa? Iqbal. Ya, Anda ada Giri kemana? Giri kemana? Giri tidak ada. Giri kemana? Giri izin Pak, ada Mauid. Ada Mauid. Giri jadi asisten chef Pak di sini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi kami aturkan terima kasih atas perjuangan Anda semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan kekuatan. Ya, terakhir mungkin kami juga ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ridwan. Ustadz Ridwan, terima kasih atas kesempatannya bisa bersilaturahim. Ya. Anda sekalian, nahnu daiman fi intidharikum bima ahadikumul habib insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya acara dari awal sampai akhir bisa berjalan baik dan lancar.
Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Iqbal, sehat Iqbal? Sehat, Pak. Sehat, Nopal? Ya, jam berapa di sana sekarang? Jam 10, Pak. Jam 10. Setengah 11 ya. Musim panas. 11-an. Musim panas terus di sana ya. Musim panas terus. Wa nahnu fi intidharikum ya Ustaz, benar. Insyaallah. Ustaz Iyad Mulyana, barangkali ada yang sampaikan, Ustaz Iyad? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, saya tadi maaf tadi ada gangguan, tidak mendengar dari pemberangkatan yang pertama itu ngurusi dari mulai awal berangkat dari Jakarta. Jadi saya pas tadi ada tamu, jadi nggak mendengar, taunya itu paparan berikutnya. Pokoknya ucapan selamat ya, selamat sukses anak-anak semua. Iya, kami senantiasa mendoakan untuk kesuksesan anak semua. Ya, tidak lupa terus berkomunikasi, memberikan informasi, peluang-peluang senantiasa diinformasikan. Kami di AP2M terus mengadakan webinar, ya termasuk ini yang akan dikembangkan biar memberikan spirit kepada pesantren dan para alumninya untuk melanjutkan. Tidak terhenti, kata Ananda tadi, tidak berhenti sampai selesai tingkat aliyah saja, tingkat SMA saja, tapi berlanjut. Tidak hanya kurung batok begitu ya di Indonesia saja. Imam Bukhari sampai ke Mesir kan, Imam Syafi'i saya ke Mesir, Ananda di Sudan. Masya Allah, Sudan itu kan lughah Arabiahnya itu sangat luar biasa tuh. Oleh karena itu alhamdulillah Ananda dari sisi strategis kebahasaan. Makasih Ananda, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ya Ustaz Ridwan, ya terima kasih banyak Ustaz. Ya. Semoga kita bisa bersilaturahmi ke depannya. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan. Afwan, jazanallah wa iyyakum. Assalamah ila liqa. Minta dibantu nanti ya sama teman-teman IKADAM Sudan. Tadi banyak santri yang ingin komunikasi lebih lanjut. Ya. Kalau ke PCIM mungkin khawatir tersibukan. Nanti mungkin bisa lewat nomor WA-nya Giri atau Jahro atau yang lainnya, ya. Jadi supaya informasinya berlanjut, jadi ada tindak lanjutnya. Seperti yang kemarin ke Mesir, setelah ini informasinya terus diperbaharui. Informasi-informasi, motivasi-motivasi apalah ya, supaya anak-anak bebas memilih. Intinya kita tidak muluk-muluk. Tiap tahun ada yang berangkat, ya ke Sudan berapa orang, ke yang lainnya berapa orang. Karena alhamdulillah ya tidak terhenti dari sejak Teh Zahro ya. Terus ada yang berangkat ke Timur Tengah. Mudah-mudahan yang tidak ada tahun kemarin ya, angkatannya Fajar Sidik ya karena lagi pandemi. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa ini ya. Atau mungkin dari kalian ada yang perlu disampaikan, kira-kira bagusnya bagaimana nih? Karena bisa jadi sebenarnya anak santri itu bukan karena tidak banyak berminat, tapi karena informasinya kurang lengkap ya. Kalau informasinya lengkap, insya Allah, gitu ya. Jadi mohon kalian nanti memberikan
selebar mungkin informasi kepada kami untuk diteruskan ke santri-santri, terutama ke orang tua, supaya orang tua lebih lebih percaya, lebih yakin lah, tidak khawatir bagi anak-anak putri, gitu ya. Gitu. Ya, Pak. Ya. Rencana ke tanah air kapan? Rencana ke Garut? Cepatnya, Pak. Ada takharruj insyaallah. Gitu ya. Kalau di sana pandemi kayak nggak ada ngaruhnya ya, itu kalian berdekatan begitu. Maafi corona, Pak. Di Sudan, Pak. Di Sudan masih corona, Pak. Oh, alhamdulillah. Takut ya. Alhamdulillah. Ya. Corona capek, Pak, diacuhin, Pak. Oh gitu. Ya, insya Allah. Kelebihan Sudan, Pak, itu, Pak, barangkali yang belum bisa disampaikan. Apa? Kelebihan Sudan itu barangkali. Jadi mungkin di setiap negara, guru-guru masyaikh berhenti tawakuf. Baik itu di Madinah, di Mesir, dan sebagainya. Tapi untuk di Sudan tetap mustamir, Pak. Nah, itu yang kelebihannya. Orang-orang pada daring kita tetap kuliah. Gitu. Semuanya jadi, itu ya, semuanya. Yang membuat mungkin mahasiswa lulus dengan tepat waktu. Berarti tidak satu pun ya, tapi ada mungkin beberapa orang yang terpapar ada. Ada, Pak, ya ada. Cuman ya begitulah, Pak, dengan keadaan. Ini kalian suka komunikasi nggak dengan Fatih dan yang lainnya? Dengan siapa? Kalian itu satu angkatan dengan Kamil ya? Dengan Kamil. Ya. Kalau mungkin, Pak, komunikasinya mungkin secara personal, Pak, mungkin. Atau kalau dari segi grup, kita nggak punya grup khusus gitu. Tapi kalau untuk segi personal, kita komunikasi. Ada ya. Ya paling Bapak tuh ada hal yang perlu disampaikan ke pondok ya. Jadi kan selama ini seolah-olah katakan meskipun masih sedikit ya bisalah dianggap sebagai ikadam Sudan gitu ya. Ikadam Mesir meskipun personilnya hanya berapa orang. Ya, nah ini yang memang belum terlihat itu komunikasi dengan pondok secara intens gitu ya. Seperti kalau sudah begini kan akhirnya pondok mau tidak mau akan membutuhkan ya bantuan kalian, apakah terkait dengan pengurusan muadalah, akreditasi, atau semacam tadi menindaklanjuti terkait MOU jika mudir ingin katakan betul-betul ya serius seperti halnya karena kan Sudan ini masih membuka MOU dengan ma'had ya, berbeda dengan Mesir. Hanya membuka dengan Kemenag dan hanya ma'had itu hanya dengan Gontor mungkin ya. Dengan Ormas, kalau Sudan kan dengan banyak. Nah ini kan salah satu yang terlewatkan, harusnya pondok sudah melangkah ke sana dan itu pasti perlu bantuan kalian. Makanya mohon ke depan komunikasinya lebih intens gitu ya. Sekiranya apa persyaratan yang harus disiapkan ya, oleh pondok jika ingin menempuh hal itu. Karena kan tidak mungkin apakah mudir datang ke sana ngobrol, tidak mungkin tanpa membawa persyaratan-persyaratan. Nah kira-kira mohon bisa ditindaklanjuti kira-kira apakah kurikulumnya yang harus diterjemahkan, ya, kemudian hal lain yang perlu disiapkan apa kira-kira. Semacam itu ya. Sama juga kemarin ke Mesir demikian. Katanya kan tahun kemarin tidak dibuka ya jalur tes yang Kemendag nasional ya, ditutup ya. Nah itu katanya ada informasi memang akreditasi atau muadalah Kemenag sudah terputus belum diperpanjang. Maka kalau menunggu Kemenag memperpanjang akreditasinya khawatir kelamaan, ya kenapa tidak pesantren Muhammadiyah diantaranya Darul Arkom ya mengakreditasi ya secara mandiri dengan universitas yang ada di Timur Tengah begitu. Mohon dibantu ya. Informasinya selengkap mungkin. Insya Allah tanggal 15 kita dengan PCIM Arab Saudi. Tapi tidak ada alumni di sana. Ya, Pak. Tidak ada alumni. Terus mohon bantuannya ingin berikutnya dengan PCIM Turki. Bapak udah dapat nomornya, katanya sewaktu kalian waktu di Turki juga sudah ada komunikasi ya. Ustadz siapa yang kak kelasnya Ustadz Adi waktu di Libya itu? Abdul gitu, Ustadz siapa? Ustadz siapa?
Ustadz Nobel, Pak. Ya, Ustadz Nobel ya, Ustadz Nobel. Ustadz Adi. Ya, mohon bantuannya. Barangkali nanti Bapak menginformasikan ke beliau supaya dibantu ya. Ya, ini kan terserah anak santri, hak mereka itu diinformasikan seluas-luasnya tentang perkuliahan di Timur Tengah. Lalu kalau mereka memilih yang mana, ya terserah mereka. Intinya kita sudah menyelesaikan kewajiban, informasinya sudah disampaikan. Kalau dulu kan Awi nggak begitu ya, nggak diberikan informasi. Paling informasinya sepintas saja, itu juga di lab bahasa. Tidak lengkap semacam ini. Ya terima kasih lah. Ini sangat memotivasi sekali. Terutama buat anak-anak putri juga mungkin melihat ada Teh Zahro, kemudian Nur Laili, Siti Aminah ya. Mungkin ke depan akan lebih berani lagi lah kuliah di Timur Tengah gitu. So, Iqbal, apalagi mau sampaikan? Genutan Iqbal. Terwakilkan, Pak. Gimana? Sudah terwakilkan. Sudah terwakilkan ya. Wah, Dian nih luar biasa Dian. Dian, Pak. Masya Allah Dian ya. 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 Nopal sehat Nopal? Iya, Pak. Iya, Pak, nungan nama Prezina, Pak. Oh iya. Materi. Iya, itu pasti Nopal lah, Prezina. Ya. Tapi kayak terbiasa, Pak. Kan mantan PIP Nopal mah dulu ya. Iya. Ya. Baik, ada yang disampaikan lagi ya, Bapak harus sholat asar ini. Cukup paling Pak ya. Barangkali buat teman-teman semua jangan pernah menutup diri untuk melanjutkan studinya ke Timur Tengah atau mungkin ada mendengar kabar buruk atau miring terkait dengan Timur Tengah. Insya Allah kalau untuk kita niatkan belajar nggak ada gitu terkait dengan gesekan-gesekan terkait yang hal-hal negatif gitu. Kami di sini alhamdulillah walaupun masyarakat demikian atau kami di sini tetap belajar aman-aman saja gitu, sehat alhamdulillah gitu. Dengan berita-berita itu ya hanya sebagian kecil saja. Seperti contoh kalau misalkan di Indonesia ada tsunami di Aceh, tidak menjadikan seluruh Indonesia itu terkena Aceh gitu. Iya, cuma berita aja di televisi yang membesar-besarkan. Kalau lah intinya niatnya harus kuat, terus diperbaharui ya. Tidak ada masalah ya. Semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Baik, kalau gitu Bapak izin ya undur diri karena harus menaikkan salat asar. Sekali lagi terima kasih atas kontribusi Anda semuanya. Tetap semangat ya, terus belajar ya, dijaga silaturahimnya ya. Terus-terusan berkomunikasi. Di Bapak sudah ada nomor kontak Zahra, diwakili juga yang putra mungkin Giri. Baik, mohon maaf Bapak akan menutup roomnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya di sana anak-anak. Ya.